kita harus sadar we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Dan babak inilah yang disebut oleh Nabi sebagai badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Kalau fitnah satu ujian, kalau fitanan banyak ujian sekaligus, ya. Jadi Nabi sudah peringatkan para sahabat jauh-jauh hari, beramallah kalian dengan segera sebelum datangnya suatu suasana di mana dunia ini dilanda oleh fitnah yang banyak sekali. Kaqita'il lailil muslim, sehingga dunia ini menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Hari ini kita hidup dalam kondisi gelap gulita. Karena apa? Fitnah sudah melanda kehidupan kita di berbagai dimensi kehidupan. Tidak ada satupun dimensi kehidupan hari ini yang tidak diwarnai dengan fitnah. Ya, fitnah ideologis, fitnah politik, fitnah ekonomi, fitnah budaya, fitnah pendidikan, fitnah militer, fitnah pertahanan keamanan, fitnah ekonomi, fitnah medis, ya, fitnah budaya, ya, semua ada fitnahnya. Gitu. Dahsyat sekali. Ya. Makanya hari ini adalah ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran, kata Nabi SAW. Ya, Nabi pernah mengatakan 15 abad yang lalu, wudittu an alqi ikhwani, aku rindu, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku, ikhwani. Para sahabat nanya, alasna ikhwanikum, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, la, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang datang di kemudian hari nanti, tidak melihat wajahku, tidak berjumpa denganku, tapi mereka mencintai dan mentaati aku sebagaimana kalian mencintai dan mentaati aku. Mereka akan hidup dalam ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran. Dan bila pada hari-hari itu mereka mengerjakan satu saja amal kebaikan yang sesuai dengan sunnahku, maka nilai amalnya sama dengan nilai amal 50 orang. Sahabat bertanya, 50 orang di kalangan mereka apa di kalangan kami ya Rasul? Kata Nabi, bahkan di kalangan kalian. Ya, Masya Allah Ta'ala. Jadi kita yang ditakdirkan hidup di era gelap gulita ini, kalau kita tetap berpihak pada sunnah Nabi, ya, kita tetap menjalankan sunnah Nabi, maka sekali kita mengerjakan kebaikan yang berdasarkan sunnah Nabi itu, nilainya kayak 50 sahabat yang mengerjakan. Ya, fastabiqul khairat falyatanafasil mutanafisun. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan ini. Jangan ragu sedikit pun untuk menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, dan kondisi kita ini tadi sudah disinggung oleh pembawa acara, adalah kondisi di mana kita sedang hidup di babak, di periode, di fase keempat dari 5 periode perjalanan sejarah umat ini. Jadi ini ada hadis yang sering saya sebut hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Dalam satu hadis ini Nabi meringkas perjalanan umat ini dari awal beliau diutus sampai berakhirnya umur umat Islam. Ternyata jumlah periode, jumlah babak, jumlah fase yang bakal dilalui umat ini berapa? Totalnya 5, ya. Dan ini terjemahannya. Nah, kita sekarang ditakdirkan Allah hidup di fase, di babak, di periode keempat, yang kata Nabi namanya periode mulkan jabriyatan, periode para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, uniknya hadis ini, setiap periode dikasih nama oleh Nabi berdasarkan sistem kepemimpinannya. Gitu. Periode pertama disebut dengan sistem kepemimpinan an-nubuwah, kenabian. Ya. Periode kedua disebut dengan periode khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Periode ketiga disebut dengan periode mulkan adon, sistem kepemimpinan raja-raja menggigit. Ya. Nah, periode keempat ini disebut oleh Nabi dengan periode mulkan jabriyatan, periode sistem kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Nah, sedangkan periode kelima nanti insyaallah ta'ala akan tegak kembali periode yang namanya sama persis dengan periode kedua, khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Ya. Nah, jadi ini skenario yang Allah sudah gariskan lewat lisan Nabi Muhammad SAW tentang perjalanan
periode demi periode sejarah umat ini. Dan qadarullah, kita yang hidup sekarang berada di periode keempat, yang mana periode ini periode paling kelam. Tidak ada periode lebih kelam dari periode kita sekarang ini. Ya, dari segi namanya saja sudah kelihatan, ini periode paling kelam. Gitu. Jadi kita ini termasuk orang-orang yang kalau tidak salah dalam mensikapi periode ini, kita akan mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat kali, asalkan kita sabar dan istiqomah. Gitu. Tapi kalau kita keliru mensikapi periode keempat ini, bisa-bisa kita bahkan menjadi bahagian dari yang mendukung mulkan jabriyatan itu, mendukung penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak itu, yang berarti apa? Akan cilaka, akan rugi. Karena apa? Karena kepemimpinan mulkan jabriyatan ini sesuai dengan namanya, bukannya menegakkan kehendak Allah dan Rasulnya, tapi memaksakan kehendak dirinya. Baik dirinya secara pribadi yang berarti diktator tunggal, individual, maupun dirinya secara kolektif bersama dengan konco-konconya, teman-temannya yang berarti diktator kolektif gitu. Tapi manapun yang pasti mereka tidak menegakkan, meninggikan, memuliakan kehendak Allah dan Rasulnya.